Oke, jadi kali ini tuh kita mau belajar bagaimana caranya mengimplementasikan Docker ke dalam project Next.js kita. Kenapa kita mau melakukan itu? Karena biasanya itu saat kita jalankan aplikasinya kita itu di laptop sendiri, aman-aman saja. Tapi pasti taruh ke server malah error. Itu karena lingkungan laptop dan server berbeda. Solusinya itu kita bungkus pakai Docker. Analoginya itu begini. Docker itu ibarat kotak bekal. Kita masukin nasi gorengnya lengkap sama sendok, piring, dan bumbunya sekalian. Jadi mau dibuka di laptop, di Mac, atau di server Linux manapun, rasanya dan isinya bakal tetap sama karena semuanya sudah dibawa di dalam satu kotak itu. Nah, mungkin kita langsung masuk saja di tahap konfigurasinya. Nah, pertama-tama yang teman konfigurasikan itu ada di file nextconfig.ts di bagian sini. Teman-teman bisa ketikkan saja output standard. Secara default itu aplikasi Next.js itu berat karena bawa ribuan library development. Dengan standalone, ukuran Docker kita nanti akan susut dari bergiga-giga menjadi sangat kecil. Nah, kalau teman-teman sudah lakukan ini, kita lanjut membuat file Docker ignore. Fungsinya itu untuk memblokir daftar file-file dan folder agar tidak ikut tercopy dari laptop ke dalam Docker. Contohnya itu modules next ini sebagian kecilnya saja, tapi biasanya itu masih banyak. Dan kenapa kita ketik ini? Kita itu mau melarang Docker membawa sampah, log error, dan file-file konfigurasi lokal dari laptop kita, terutama yang ini, not modules. Karena kita ingin Docker menginstal library-nya sendiri dari nol di lingkungan Linux-nya agar tidak error saat dijalankan. Nah, kalau teman-teman sudah konfigurasikan di bagian Docker ignore, selanjutnya kita ke membuat satu file baru lagi yang bernama Docker file. Nah, di tahap ini tuh kita mau pakai teknik multi-stack build. Ibarat masak, kita akan pindah-pindah meja dapur supaya meja terakhir yang kita buat menyajikan makanan itu bersih dari sampah sisa masakan. Nah, yang teman-teman perlu ketikkan di sini tuh yang pertama Chrome Mas. Nah, fungsinya itu kita mau menyiapkan OS Linux super kecil dan memberi nama ruangan ini dengan nama deps. Kenapa kita pakai ini? Karena Alpine itu ukurannya sangat ringan dan kita kasih nama deps supaya hasil belanjaan di ruangan ini bisa kita ambil nanti. Nah, yang teman-teman ketik berikutnya itu kita membuat folder /app di dalam Docker. Kenapa? Biar file kita itu rapi, kumpul di satu folder, tidak berantakan bercampur dengan file sistem Linux bawaan Docker. Nah, selanjutnya teman-teman perlu ketikkan itu copy fungsinya itu mengcopy daftar belanjaan atau library ke dalam folder app. Kenapa cuman copy ini? Ini trik ini bernama cascade. Kalau codingan kita berubah tapi daftar library tidak berubah, Docker tidak perlu capek-capek download ulang dari nol. Nah, selanjutnya itu yang perlu teman-teman ketik yaitu
Fungsinya itu untuk menginstal semua library yang ada di daftar kita. Dan kenapa kita pakai npm key? Karena kalian install jauh lebih ketat daripada npm install. Dia memastikan versi library yang diinstal sama persis 100% dengan yang ada di laptop kita. Nah, selanjutnya itu di tahap berikutnya. Bikin sini. Teman-teman yang perlu ketikkan itu hampir sama dengan yang di atas. Salin saja dua ini. Pasti di bawah. Kita ganti namanya saja jadi builder. Kenapa kita buat lagi? Ini tuh fungsinya kita bikin ruang baru yang masih bersih dan diberi nama builder. Kita itu mau mereset sistem kita buang sampah sisa download dari tahap 1 yang ini dan pindahkan ke ruangan baru yang bersih khusus untuk ngerakit codingan. Dan sama seperti yang ini WordPress.app, kita tuh mau buat folder kerja selesai lagi karena ini kan ruang baru, jadi kita harus tentukan lagi dari awal di mana meja kerjanya. Nah, teman-teman, tekan berikutnya itu copy from devs. Ya. Fungsinya itu untuk memindahkan folder node modules dari ruang pertama ke ruang kedua. Kenapa? Supaya di ruangan baru ini kita nggak perlu menunggu download dari berjam-jam lagi. Tinggal kopas dari hasil tahap 1. Ini teman-teman, ketikkan lagi. Oke. Nah, ini tuh fungsinya untuk mengcopy seluruh codingan mentah dari laptop ke Docker. Kenapa sekarang? Karena library-nya sudah siap. Baru codingan mentahnya kita masukkan buat dirakit. Nah, teman-teman perlu ketikkan lagi berikutnya itu build. Fungsinya itu untuk memproses codingan mentah menjadi aplikasi siap pakai. Kenapa? Ini perintah yang menyuruh Next.js memproses kode kita menjadi folder standalone yang sudah kita setting di awal. Nah, tahap selanjutnya itu ada di tahap ketiga ini, itu penyajian akhirnya. Teman-teman bisa salin sama yang ini, bagian atas, paste, kita ganti namanya jadi benar. Nah, di sini kita tuh mau bikin ruang finalnya atau kotak bekal yang aslinya. Kenapa? Kita tinggalkan alat masuk kotor di tahap builder. Ini adalah file yang bersih yang akan benar-benar dikirim ke server. Lalu kenapa kita ketik lagi pp? Seperti yang saya bilang tadi, kita mau set folder kerja terakhir kalinya. Karena ini ruangan baru, jadi kita mau set tempat kerjanya lagi. Nah, selanjutnya teman-teman perlu ketikkan itu env not products, dan fungsinya itu untuk memberitahu aplikasi bahwa dia sedang live atau produksi. Kenapa? Ini sangat penting. Next.js akan mematikan semua fitur debugging dan membuat performa website kita melesat berkali-kali lipat. Nah, selanjutnya itu kita salin saja yang ini. Kita copy lagi, copy from yang di atas ini dari builder. Hapus next.
kita salin juga ini. Kita lupa copy satu dulu sebentar. From builder /app public public, dan yang terakhir teman-teman copy itu from builder next next. Fungsinya itu apa yang ketiga ini? Kita itu hanya mau mengambil folder hasil rakitan yang sudah matang, itu public, standalone, dan static dari tahap builder. Apa ini sangat krusial? Di sini tuh disinilah keajaibannya. Kita membuang codingan mentah dan file library besar. Kita cuma bawa folder matang yang ukurannya sangat kecil agar tampilan web tetap jalan sempurna. Nah, selanjutnya teman-teman perlu ketikkan itu adalah post fungsinya itu untuk membuka port 3000 di kontainer Docker. Ibaratnya itu bikin pintu kalau nggak diketik aplikasi jalan di dalam Docker tapi tidak bisa diakses dari luar atau di browser. Nah, selanjutnya teman-teman ketikkan itu cmd yes. Fungsinya itu untuk menyalakan server aplikasi. Kenapa? Karena dalam mode standalone Next.js sudah membuat file server JS mandiri yang bisa langsung dijalankan tanpa butuh perintah npm start lagi. Oke, seperti yang saya bilang tadi, kenapa di sini kita 3 kali membuat atau 3 kali tahapannya? Seperti yang saya bilang di awal tadi, kita tuh mau pakai teknik multi-stack build. Contoh atau analoginya itu seperti yang saya bilang tadi, ibarat kita masak, kita kan pindah-pindah meja dapur supaya meja terakhir yang buat menyajikan makanan itu bersih dari sampah sisa makanan. Dan inilah dan yang ini meja terakhirnya. Di sini ada kesalahan untuk JSON. Oh ya, ini juga harus ada spasi. Pertama kita copy baru paste ke Dockernya. Nah, mungkin kita langsung saja tes. Sebelum kita tes, kita save dulu. Nah, kalau teman-teman sudah save, ini kita jalankan di terminal VS Code-nya saja. Yang pertama itu docker build maintain JS. Nah, di sini tuh kita mau suruh Docker merakit semuanya. Docker build tanda titik di akhir itu wajib. Itu artinya kita nyuruh Docker baca Docker file di folder ini sekarang juga. Teman-teman bisa di enter. Nah, di sini sudah proses build-nya. Di bagian sini ada kesalahan sama dengan production. Teman-teman coba kita jalankan ulang lagi. Well, maintenance file. Kita lupa save. Oh, ternyata masih ada satu error lagi. Di sini you are using Node.js 18 for Next.js. Ternyata dia minta
node versi 20 ke atas extrovert. Dari sini kita bisa ganti saja versi 20. Teman-teman ganti semuanya saja jadi versi 20. Lalu jangan lupa save. Coba kita jalankan ulang lagi. Tahap boil. Harusnya sudah tidak ada masalah lagi. Karena kabelnya cukup lama, mungkin kita skip saja sampai boilnya selesai. Oke, jadi di sini sudah selesai boilnya. Selanjutnya kita coba jalankan dockernya itu dengan docker min p, portnya yang tadi kita pakai, port 3000, baru nama kontainernya. Teman-teman, next min pp. Nah, kita jalankan angka 3000, kita pakai perintah min p publish. Ini fungsinya untuk menyambungkan port pintu laptop kita ke pintu di dalam Docker. Nah, coba kita jalankan. Kita order saja. Ini untuk coba jalankannya, teman-teman bisa coba. Tekan terjadi host 3000. Jadi untuk cobanya itu kita pakai localhost port 3000. Dan jalan, aplikasinya tetap jalan. Coba kita push ini. Di sini webnya tetap jalan, walaupun saya hapus folder not module di base code saya. Kalau aplikasi biasa pasti itu langsung mati, tapi kita coba berusaha tetap jalan mulus. Kenapa? Karena aplikasi kita sudah punya hidupnya sendiri di dalam Docker tadi. Nah, kalau teman-teman mau lihat kontainer yang jarang, teman-teman bisa ketik Docker PS. Oh, tidak kelihatan. PS supaya kelihatan fungsinya Docker PS Mina ini, supaya kita bisa lihat kontainer yang sedang tidak jalan, karena kita kan statusnya di sini juga lagi exit, kita kan sedang tidak pakai, saya jalankan. Kalau Docker PS ini kita bisa lihat yang sedang jalan saja, sedangkan kalau Docker min PSA itu fungsinya untuk melihat semua kontainer yang jalan maupun yang tidak jalan. Gimana? Kelihatan susah kan di awal dan banyak yang error. Tadi kalau ada error seperti itu, teman-teman bisa baca saja errornya itu apa. Teman-teman tadi di sini dia minta nodenya itu harus versi 20 ke atas. Di sini tadi itu masalah INVK value-nya, dia harus pakai di file di sini harus pakai sama dengan tadi yang ini. Nah, memang agak susah kalau di awal-awal, tapi kalau kita sudah mulai paham fungsi baris per baris, itu pasti gampang. Sekarang itu harddisknya kita itu aman, aplikasi kita itu anti error dan siap dipasang di server manapun. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan kali ini. Untuk berikutnya mungkin kita bakal buat video tentang bagaimana caranya menginstal Docker di Windows dan di Linux.